Baik, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar apa itu data type, name, dan value ya. Di sini nih kita akan belajar apa itu basic primitive type, apa itu composite type, name, value, dan expression. Ini contoh kasus kecil yang bisa jadi gambaran tentang apa yang bakal kita pelajari selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ada data type. Apa sih itu data type? Data type adalah program yang secara umum digunakan untuk memanipulasi objek atau data di dalam memori. Contohnya apa sih untuk tipe data ini atau data type ini? Yang pertama ada numerical value atau nilai bilangan. Yang kedua ada character. Yang ketiga ada string. Yang keempat ada record. Nah, dari keempat itu nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Nah, tipe data dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada basic atau primitive type, dan yang kedua ada composite type. Nah, yang pertama ini basic atau primitive type adalah tipe data primitif ya. Yang kedua ada composite type atau tipe data bentukan. Nah, tipe data itu juga dia berasosiasi dengan nama, domain, dan operation dan operators. Kita lanjut. Nah, yang pertama ada basic primitive type atau tipe data primitif. Nah, tipe data primitif itu adalah tipe data bawaan dari bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, umumnya itu terdapat 4 tipe data primitif. Yang pertama ada boolean, yang kedua ada integer, yang ketiga ada floating point numbers atau float, yang keempat ada character. Selanjutnya ada, nah yang pertama ada tipe data boolean dengan domain true or false, yang artinya itu dia domainnya itu dia cuman mencakup dua nilai true or false, zero or one. Dan operation dan operatorsnya itu ada and or sort, dan ada juga not. Bisa dilihat untuk table logicalnya sini. Next. Yang kedua ada tipe data integer, di mana domainnya ini memuat sebuah bilangan yang bisa memuat nilai negatif hingga bilangan positif dengan range tertentu. Di sini untuk integer ini dia hanya bisa menampung value atau sebuah nilai dengan bilangan bulat seperti itu. Dan untuk operasional operatorsnya ini operatorsnya terdiri dari operator-operator aritmatika yang biasa digunakan untuk pengkalkulasian matematika ya, seperti tambah, kurang, kali, bagi, dengan tambahan modulus. Untuk modulus ini sederhananya seperti misal kita mempunyai 3 bilangan atau dua operan dengan satu result. Nah, operan ini adalah angkanya dan operatornya ini adalah modulus. Nah, untuk modulus ini dia seperti misal ada 2 modulus 2 itu sama dengan 0. Nah, untuk 2 modulus 1 itu sama dengan 1. Jadi hasil atau result dari operasi modulus ini adalah hasil sisa dari sebuah pembagian dari satu bilangan. Misal 2 bagi 2 itu ada resultnya adalah 1 dengan sisa 0. Sisa itu
eh, merupakan result jika operatornya adalah modulus. Sederhananya seperti itu ya. Dan ada lagi compression operator. Nah, compression ini bisa sering kita temui ya pas zaman sekolah dulu. Itu bisa ada relasi kurang dari sama dengan atau tidak sama dengan. Seperti itu. Gampang ya, masih gampang ya. Nah, yang selanjutnya ada floating point atau real. Dia memiliki domain atau dapat menampung nilai berupa bilangan, namun sedikit luas, di mana bilangan yang dapat ditampung oleh tipe data ini bisa dapat berupa desimal. Dan untuk operation dan operatornya masih sama seperti integer, seperti tambah kurang kali bagi, dengan pengecualian pada modulusnya dan comparison operation dari kurang dari sama dengan, dan kawan-kawannya. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada tipe data character atau yang lebih dikenal dengan char. Domainnya adalah semua karakter yang ada di keyboard ya. Jadi seperti alfabet, angka itu bisa ditampung di dalam tipe data char ini. Seperti itu. Dan operation dan operatorsnya dia hanya memiliki comparison operation. Jadi kurang dari, lebih dari hanya itu saja. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke composite data type atau tipe data bentukan. Nah, di sini ada string, ada juga tipe data primitif yang bisa diberi nama baru, ada juga struktur type atau tipe data struktur. Nah, ini bakal kita bahas lebih lanjut ya. Nah, yang pertama ada string. Nah, domainnya sama seperti char, everything that define in char, sama ya seperti char, dan operation dan operatornya itu sama juga seperti char. Namun dia memiliki satu kelebihan di mana berbeda dengan char, yang mana char ini hanya bisa memuat satu karakter. Jadi semisal saat ada 26 huruf, nah char ini hanya bisa menampung satu dari 26 huruf tersebut. Misalnya hanya bisa menampung A, hanya bisa menampung B, bisa menampung C, seperti itu. Tidak bisa menampung banyak char seperti itu. Nah, bedanya di string ini, string yang merupakan tipe data bentukan, yang tipe data lanjutan dari char tersebut, dia bisa menampung banyak char dalam satu objek atau sebuah tampungan nilai seperti itu. Jadi semisal di awal itu char ini kita bisa menampung M, tapi di sini kita atau di char itu hanya bisa menampung satu kata manajemen. Nah, di string ini memiliki kelebihan di mana string ini dapat menampung dua kata atau lebih, seperti itu ya. Sederhananya seperti itu untuk string ini. Sama seperti char, namun dia memiliki kelebihan dalam kapasitas penampungan untuk penampung nilainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada basic type with a new name. Jadi tipe data yang sudah ada itu diberikan nama baru atau kita buat nama barunya. Ini kita bahas lebih lanjut aja. Nah, jadi semisal ada tipe data integer, karena mungkin kita terdengar seperti kurang familiar ya dengan kata integer ini, apa sih, kayak kurang menggambarkan
atau apa yang bisa dilakukan oleh integer ini mungkin gitu ya. Nah, jadi kita mungkin oke deh kita kasih nama baru aja untuk integer ini supaya lebih mudah dibayangkan gitu loh tipe datanya. Nah, misalnya kita di sini kita beri kita berikan nama baru untuk si integer ini. Kita kasih nama whole number. Jadi semisal nanti kita mendeklarasikan satu variabel, itu kita bisa gunakan integer ini yang sudah diberikan nama baru ini. Itu jadi as an integer sebagai integer dengan nama whole number. Seperti itu. Jadi seperti nama lain yang kita buat sendiri dari tipe data yang sudah ada. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada struktur type atau tipe data struktur, di mana tipe data di mana tipe data bentukan ini merupakan tipe data yang cukup unik karena dalam satu tipe data itu kita bisa memuat banyak nilai yang memiliki berbagai macam atau beragam tipe data gitu. Misal di sini kita mau membuat tipe data tanggal nih. Tipe data tanggal itu kan kita tidak punya library-nya gitu. Jadi kita di sini buat library baru dengan tipe data struktural ini atau struktur type ini. Nah, di dalam struktur type ini kita punya nama untuk tipe datanya, tipe data strukturnya, dan juga variabel-variabel yang memiliki tipe data tertentu yang siap untuk untuk menampung nilai seperti itu. Nah, jadi untuk menggunakan tipe data di dalam untuk menggunakan variabel atau objek di dalam struktur tipe data struktural ini, kita perlu memanggil si namanya. Seperti yang ada di bawah ini, kita membuat tipe data tanggal. Ini ada hari, ada bulan, ada tahun. Ya, kita beri nama untuk tipe data struktural ini record. Jadi untuk memakai seperti DD, MM, YY itu kita panggil dulu si recordnya, lalu kita panggil lagi untuk si variabelnya seperti itu. Oke. Oke, yang selanjutnya ada name. Yang pertama, setiap objek atau buatan objek ya, atau seperti variabel objek itu harus mempunyai nama. Kenapa sih harus dikasih nama? Itu kita supaya bisa mengidentifikasi, supaya juga kita bisa merujuk untuk apa yang akan kita gunakan dalam suatu kasus, atau juga pembeda. Nah, pembeda dari objek-objek yang lain, karena kan di dalam program itu tidak hanya satu objek atau variabel ya yang kita gunakan gitu. Jadi kita harus bedakan. Nah, makanya di poin ketiga ini nama itu harus unik. Jadi setiap objek itu harus memiliki nama yang unik di setiap objeknya supaya berbeda, supaya tidak terjadi ambiguitas. Seperti itu. Nah, di sini ada aturan penamaan. Yang pertama, nama itu harus diawali dengan alfabet, huruf, bukan angka atau karakter yang lain, seperti tanda baca, seperti itu. Itu tidak boleh diawali dengan angka dan tanda baca atau karakter yang lain selain alfabet dan letters untuk penamaan. Yang kedua, penamaan itu hanya boleh menggunakan alfabetik
hanya boleh menggunakan huruf, angka, dan underscore. Yang ketiga, tidak boleh penamaan tidak boleh mengandung simbol aritmatik atau operator, hubungan operator relasional atau tanda kutip dan tanda karakter yang lainnya. Seperti itu. Yang keempat itu penamaan tidak boleh menggunakan spasi. Jadi misalnya ada suatu nama gitu, misal kita memberikan value A1, nah itu tidak boleh A spasi 1. Jadi diakali dengan underscore tadi yang sudah disebutkan ya, misalnya A underscore 1 atau A1 tanpa spasi. Nah itu bisa ya seperti itu. Nah yang kelima, panjang nama atau nama itu penamaan itu tidak memiliki batas. Jadi tidak ada digit limit untuk penamaan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada contoh dari penamaan yang salah nih. Nah, seperti yang tadi disebutkan ya di rules. Yang pertama itu kita tidak boleh mengawali penamaan dengan numerik atau tanda baca ya. Jadi kita dilarang untuk jadi kita tidak bisa tuh untuk melakukan penamaan dengan diawali oleh number. Nah, spasi ini. Jadi kita tidak boleh menamakan variabel atau objek itu dengan spasi. Misalnya exam grade. Nah, exam grade itu nanti kita kali atau kita ganti spasi itu dengan underscore. Itu ada. Nah, ini juga salah karena simbol seperti tanda baca, strip, tanda seru seperti itu kita tidak bisa untuk dijadikan penamaan dari suatu objek. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Terus yang benar gimana dong untuk penamaannya? Nah, ini kita bisa lihat. Nah, jadi untuk penamaan itu kita harus diawali dengan alfabetik. Jadi tadi ya 6 point jadinya point 6. Nah, itu bisa jadi solusi. Terus yang selanjutnya, nah penamaan exam grade yang tadinya exam spasi grade itu bisa kita gunakan underscore sebagai spasi atau kapital untuk kata selanjutnya. Misal exam underscore grade atau exam G kapital, exam grade G-nya kapital. Seperti itu. Nah, untuk tadi PT strip 1 itu kita bisa ganti stripnya dengan underscore atau kita gabungkan PT1 itu. Dan day tadi tanda seru itu kan dia juga tanda baca yang dilarang, jadi kita hapus atau kita akali dengan mengganti yang sesuai dengan kaidah yang diperbolehkan. Nah tadi A spasi 1 juga kita bisa akali seperti ini gitu. Lanjut. Nah, apa aja sih objek yang harus kita kasih nama gitu kan? Apa aja kayak apa-apa aja yang harus kita kasih nama? Yang pertama ada variabel. Nah, variabel ini kita bisa sebebas hati kita untuk diberikan nama ya sesuai dengan kaidah yang ada. Terus juga ada konstanta ya. Terus juga ada tadi tipe data struktural yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu juga kita harus kasih nama. Seperti itu. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi ya ada konstanta, ada variabel. Nah, itu
penamaan itu menjadi sangat penting untuk mencirikan mereka itu uh, untuk dapat digunakan. Nah, seperti itu. Nah, uh, penamaan itu juga harus unik, jadi satu sama lain tidak terjadi ambiguitas ketika digunakan dalam programnya. Oke, selanjutnya ada value. Apa sih itu value? Oke, value adalah sejumlah bilangan dari tipe data yang sudah didefinisikan. Nah, jadi tipe data yang sudah didefinisikan itu mempunyai sebuah nilai. Nah, dari tadi kan kita nilai gitu kan. Nah, tipe tipe data itu harus atau bisa untuk diisikan sebuah nilai gitu. Tipe data yang sudah didefinisikan tentunya. Nah, tipe data itu bisa aja kayak untuk disimpan di variabel di konstanta itu bisa. Jadi nilai itu memerlukan sebuah wadah yang mana wadah itu bentuknya ya variabel atau konstanta sih. Nah, values juga bisa berupa hasil dari sebuah kalkulasi. Misalnya tadi dari comparison relation, comparison operation, atau juga arithmetic operation seperti itu. Dan yang terakhir ada juga value itu bisa juga berasal dari diperoleh dari sebuah function. Nah, itu bisa dipelajari di bab-bab selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, untuk menyimpan nilai itu ke dalam sebuah variabel, yang pertama kita bisa secara langsung untuk menyimpan atau kita memberi nilai kepada variabel itu. Nah, jadi misal di sini kita definisikan A dengan nilai 10. Itu bisa langsung seperti itu. Bisa juga A sama dengan B, jadi A menampung nilai B. Dan bisa juga A itu diperoleh dari, seperti aturan yang nomor 2 tadi ya, A itu bisa diperoleh dari hasil kalkulasi. Nah, ada catatan nih untuk penyimpanan nilai ke dalam satu variabel. Nah, variabel kiri atau misalnya bisa kita bayangkan seperti A sama dengan B. A semisalnya tipe datanya itu char. Nah, B itu juga harus bertipe data char. Seperti itu mudahnya ya. Jadi tidak bisa tuh misalnya A tipe datanya integer, kita memberikan nilai yang tipe datanya char, itu bakal konflik. Itu terjadi penolakan ketika kita memasukkan nilai ke dalam suatu variabel yang beda dari tipe data yang dari nilai tipe datanya, dari tipe data nilainya. Oke, next. Nah, ini contoh dari direct ya tadi ya. Nah, timbul nih pertanyaan nih, tipe data value itu tuh dia disimpannya di mana sih? Gitu kan. Nah, tipe data itu disimpan di memori sementara. Jadi karena sifatnya sementara ya dia juga bisa berubah-ubah, dia juga bisa diganti-ganti seperti itu. Nah, seperti lihat di sini. Ya. Untuk distance tuh bisa berubah dan tone name-nya juga bisa berubah karena memang disimpannya di memori yang statis, yang memori yang sementara. Gitu. Oke, ini ada sebuah reminder untuk menyimpan nilai ke sebuah variabel. Bisa dilihat sini, the value contained by a variable is its last value. Nah, jadi value yang ditampung di dalam sebuah variabel itu merupakan last value. Mungkin agak susah dipahami ya kalimatnya, tapi selanjutnya nanti kita bakal
bisa jadi lebih paham dengan kalimat ini. Kita lanjut dulu aja ya. Oke. Nah, mengisi variabel dengan sebuah nilai itu juga nggak cuman kita tetapkan di sintaks programnya, tapi juga kita bisa mengisi nilai dari variabel itu dengan dengan input. Nah, jadi misal kita sudah mendefinisikan sebuah variabel dan tipe datanya, variabel dengan tipe datanya, lalu kita buat perintah untuk mengisi variabel tersebut supaya bisa diisi melalui input oleh pengguna seperti itu. Nah, jadi di sini kita gunakan perintah read untuk mengisi data-data dari kayak student name, ID, grade, itu yang semuanya itu berupa inputan dari user yang nilai-nilainya itu merupakan masukan dari user yang sesuai keinginan user. Nah, di sini user menginput Budi dengan ID-nya sekian, dengan grade-nya sekian. Nah, itu nanti disimpan di memori sementara, lalu di memori sementara itu variabel-variabel tersebut menampung nilai-nilai yang sudah diinputkan oleh user. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada expression. Expression itu adalah perubahan dari nilai kepada output yang sudah dikomputasi. Nah, di expression bisa terdiri dari operands dan operator. Itu nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada 3 macam nih dari expression. Yang pertama ada arithmetic expressions, ada relational expressions, yang ketiga ada string expressions. Nah, yang pertama ada arithmetic expressions. Apa sih arithmetic expressions itu? Jadi arithmetic expressions itu sederhananya seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 itu merupakan operan yang berupa angka. Jadi arithmetic expression itu adalah ekspresi di mana operannya itu adalah sebuah angka dan resultnya tetap sama juga angka. Oke, dapat ya? Jadi sederhananya 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 itu adalah operan, 2 itu adalah result, dan tambah itu adalah operator. Sederhananya seperti itu. Oke, dapat ya? Lanjut. Nah, yang kedua ada relational boolean expressions. Nah, ini relational ini lebih kayak range-range gitu ya, kayak lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, seperti itu. Nah, contoh sederhananya kayak apakah 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Kalau kita taruh di boolean expressions itu akan bernilai true. Oke. Nah, kalau kita tanya lagi program, apakah 1 tambah 1 sama dengan 3? Jika kita simpan di boolean expressions, itu akan bernilai false. Seperti itu ya. Jadi, semisal 2 lebih dari 3, apakah true atau false? Menurut boolean expression itu false. Karena 2, secara logika 2 tidak lebih dari 3. Tapi ketika kita balik 2 kurang dari 3, boolean expressions akan bilang itu true. Sederhananya seperti itu untuk boolean expressions karena nilainya hanya true or false aja. Seperti itu. Penggunaannya secara sederhana seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang ada string expression di mana operan expressionnya itu
berupa char atau string dengan operator tambah. Jadi misalnya kita memiliki sebuah tipe dua tipe data atau variabel dengan tipe data string itu dengan memiliki dua nilai, misalnya manajemen dengan informatika. Yang satu menampung nilai manajemen, yang satu menampung nilai informatika. Dan sementara kita juga punya satu lagi variabel yang masih kosong nih. Gitu. Nah, variabel yang masih kosong itu kita pengen bikin supaya kita itu punya variabel yang menampung nilai string manajemen informatika. Jadi kita lakukan string expression di situ dengan menambahkan dari variabel A dengan B yang menampung variabel A itu menampung manajemen dan variabel B itu menampung informatika. Lalu kita lakukan string expression itu, lalu kita bisa mendapatkan nilai string manajemen informatika dalam satu variabel. Itu string expression sebenarnya. Itu sebenarnya string expression ini sangat amat jarang terpakai sih, tapi kita perlu sama-sama tahu ya untuk string expression ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu menulis nilai ke dalam output device. Ya, contohnya seperti ini, bisa dibaca. Jadi di sini ada didefinisikan sebuah variabel dengan tipe data integer m dengan n dan r juga sebagai integer, dengan m dan n ini sebagai variabel ya. Oke. Nantinya si m dan n ini akan diisi nilainya oleh user. Terlihat bahwa di situ ada read m dan n. Jadi diasumsikan bahwa m itu lebih dari n ya. Nah, di sini kita lakukan kalkulasi operasi arithmetik dengan modulus yang tadi sudah kita bahas ya. Modulus R sebagai result, M dan N sebagai operan, dan modulus sebagai operator. Sudah didapat R sebagai result, dan M dan N-nya itu tadi dia merupakan output dari user ya. Oke. Bla bla bla, kita dapat nilainya dan kita pengen nih ngasih output untuk hasil dari, atau kita pengen lihat nih berapa sih nilai dari variabel yang udah dikalkulasi. Nah, itu kita bisa tulis dengan perintah write, lalu kita masukkan variabel yang mana yang pengen kita lihat nilainya. Sebenarnya seperti itu untuk berarti value into output device. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, M itu didefinisikan sebagai tipe data integer, dan begitu juga dengan P. Kita definisikan M dengan nilai, kita berikan nilai M dengan nilai 16. Lalu kita lakukan operasi kalkulasi di sini dengan M kali 2 sama dengan P, dengan P sebagai result, M dan 2 sebagai operan, dan kalinya sebagai operator. Kita mendapatkan hasil P itu 32 karena M sudah diisi ya tadi ya, dengan nilai 16. Jadi 16 kali 2 sama dengan 32. Selanjutnya kita lakukan kalkulasi lagi untuk nilai M. Nah, jadi di sini P tambah 100 karena P tadi sudah didapat ya, 32 tambah 100. Jadi P tambah 100 atau 32 tambah 100 sama dengan 132. Maka didapat M sama dengan 132. Dan yang terakhir ada kalkulasi yang terakhir, di mana P sama dengan P tambah M. P ada result, ada juga P sebagai operan, dan
plus sebagai operator dan M sebagai operator. Nah, diperoleh untuk nilai P itu tadi kita sudah melakukan kalkulasi dan mendapatkan nilai 100 dan mendapatkan nilai apa tadi ya? 32 dan M-nya itu kita mendapatkan nilai 132. Jadi P tambah M sama dengan P mendapatkan nilai 164. Nah, bagus. Dengan M 132 dan P 164. Jadi sesuai aturan yang sudah disebutkan di awal bahwa P adalah bahwa variabel adalah value dengan variabel merupakan value terakhir yang ada. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.